Selamat datang di channel YouTube Zulfa Hanafia. Nah, pada video ini Kak Zulfa akan membahas soal PAS tahun 2020 untuk kelas 8. Video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai materi baris dan deret serta bab sistem koordinat. Jangan lupa siapkan bukunya, catat penjelasannya dengan baik. Catat dan simak ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Ini masih materi barisan dan deret. Nah, batang korek api disusun seperti pada gambar berikut. Kita lihat, kita hitung mulai dari gambar yang pertama ada berapa batang korek api? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambar pertama ada 6 batang korek api. Gambar kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 batang korek api. Gambar selanjutnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 batang korek api. Jika pola tersebut terus berlanjut, maka banyak korek api pada pola ke-10 adalah, di sini kita tahu A atau suku pertamanya itu adalah 6. Kemudian kita cari bedanya atau selisihnya. Untuk mencari pembeda, maka suku yang lebih besar dikurangi suku yang lebih kecil. 6 dikurangi 9 sama dengan 3, atau 12 dikurangi 9 hasilnya adalah 3, sehingga diperoleh A atau suku pertama 6 dan B itu atau beda atau selisih itu 3. Kita tahu bahwa barisan ini itu adalah barisan aritmatika. Dengan rumus, untuk rumus barisan aritmatika, suku ke N sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, kita akan mencari U10. Maka tulis terlebih dahulu rumus U10-nya, di mana A-nya itu 6, A-nya 6, dan N-nya adalah 10 kurangi 1 dikali, kita kalikan dengan B. B-nya berapa? B-nya adalah 3. Sehingga 6 ditambah 10 kurangi 1 kan 9. 9 kali 3. Kita hitung berapa hasil 9 kali 3? 27. Sehingga U10 itu merupakan hasil penjumlahan dari 6 ditambah 27. Berapa? U10 adalah 33, yaitu A. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui barisan bilangan 259 titik 20 27 35 titik. Suku keempat pada barisan bilangan tersebut adalah, kita pindahkan terlebih dahulu, kita tulis di bawah ya, 259 20. Ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, ini adalah suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, dan seterusnya. Nah, kita lihat dari suku pertama ke suku kedua itu selisih berapa? Ternyata selisih 3. Suku kedua ke suku ketiga selisih 4. Suku ketiga ke suku 4 kita belum ketahui, sehingga suku kelima, suku keenam itu selisih 7. Suku ke-6 ke suku ke-7 selisih 8, dijumlahkan 8. Kita lihat pola yang terbentuk. Ini ditambah 3, ditambah 4. Nah, berarti untuk suku ketiga ke suku keempat itu ditambah 5. Suku keempat ke suku kelima ditambah 6. Kita coba angka yang memungkinkan berapa? 9 ditambah 5 adalah 14. Dan kita coba apakah 14 ditambah 6 itu hasilnya 20, dan ternyata 14 ditambah 6 itu hasilnya 20.
ini sudah berpola, yaitu ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, dan seterusnya. Sehingga untuk suku keempat jawabannya adalah 14, yaitu C. Lanjut ke soal nomor 3. Rumus suku ke N dari barisan 2, 6, 10, 14, 18 adalah, nah kita tulis dahulu, U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 6, U3 sama dengan 10, U4 sama dengan 14, U5 sama dengan 18. Kita lihat U1 ke U2 itu selisih berapa? U2 ke U3 itu selisih berapa? U3 ke U4 selisih berapa? Dan U4 ke U5 selisih berapa? Ternyata selisihnya adalah 4 semua, yaitu plus 4. Kita tulis terlebih dahulu di sini 4. Nah, jangan lupa melibatkan N. Untuk U1 maka N-nya 1. Untuk U5 maka N-nya 5. Sehingga U1, U2, U3, U4, U5 itu ada 4-nya semua. Kenapa ada 4 semua? Karena di sini selisihnya 4 semua. Dan jangan lupa melibatkan N. Kita tulis N. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita akan mengisi di sini. Ini kita isi operasinya. Apakah dikenakan operasi penjumlahan atau perkalian atau pembagian atau pengurangan. Kita coba dari penjumlahan. Kalau 4 tambah 1, 5. 4 tambah 2 untuk U2 itu 6, hasilnya ada. Tapi 4 tambah 1 itu 5, sedangkan di sini 2. Untuk mengerjakan ini, soal ini itu seperti efek kartu domino. Ketika satu jatuh, maka jatuh semua. Ibaratnya apa? Ketika salah satu rumus digunakan untuk suku ke N atau misal suku keempat, maka rumus tersebut harus berlaku untuk semua suku, baik suku ke-1, suku kedua, maupun suku ke-100. Karena menggunakan penjumlahan tidak bisa, pengurangan juga tidak memungkinkan, kita coba pembagian 4 bagi 1, 4, 4 bagi 2, 2. Semakin kecil. Padahal dari suku ke-1 ke suku kedua itu semakin besar. Maka kita coba menggunakan tanda hubung perkalian. Nah, 4 kali 1 itu adalah 8. 4 kali 1 itu 4. 4 kali 2 itu 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. Nah, kita lihat angkanya. Di sini itu hasilnya 4, 8, 12, 16, 20. Sedangkan untuk suku ke-1 itu besarnya adalah 2, 6, 10, 14, 18. Nah, dari angka ini ke nilai sukunya ternyata selisihnya 2. Maka semua suku ini harus dikurangi dengan 2. Sehingga diperoleh rumus suku ke N sama dengan 4 kali N dikurangi 2. Lantas bagaimana ketika tidak bisa mengerjakan seperti ini? Maka kita coba dari semua opsi jawaban yang memungkinkan. 2N. Ketika N-nya 1, 2 kali 1, apakah hasilnya 2? Ya, memenuhi. N-nya 2. 2 kali 2, 4. Tapi di sini 6, maka ini tidak bisa. Yang B, 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. Kurangi 1, 2, memenuhi. Sekarang suku kedua. 3 kali 2, 6. 6 kurangi 1, 5. Maka ini tidak memenuhi, karena suku kedua jawabannya 6. Sekarang yang C. Ketik suku ke-1, N-nya 1. 4 kali 1, 4. Padahal di sini hasilnya 2. Ini juga tidak memenuhi. Lanjut nomor 4.
Dalam suatu barisan aritmatika, suku ke-1 sama dengan 6 dan suku ke-5 sama dengan 38. Maka suku ke-10 adalah, kita tahu rumus barisan aritmatika, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Di mana A yaitu 6 dan U5 itu 38. Maka kita akan mencari nilai dari B terlebih dahulu dengan menggunakan rumus suku ke-5. Nah, maka kita langsung ganti angkanya. U5 sama dengan A plus 5 kurangi 1, 4. 4B. Kita ganti angkanya. U5 itu adalah 38. A-nya itu 6. Nah, kita akan menghilangkan 6 di ruas sebelah kanan dengan cara apa? Dengan cara dikurangi 6. Karena ruas sebelah kanan dikurangi 6, maka ruas sebelah kiri kita kurangi 6. 38 kurangi 6 hasilnya 32. Ini 0 dan hanya sisa di ruas sebelah kanan hanya menyisakan 4B. Kita akan menyendirikan atau membuat menjadi B sama dengan. Karena di ruas sebelah kanan masih ada angka 4 kali B, maka kita harus dibagi atau membaginya dengan 4. Kedua ruas kita bagi dengan 4, sehingga menghasilkan B sama dengan 8. Sudah ketemu A-nya 6, B-nya 8. Langsung kita cari U10-nya. Nah, U10 sama dengan A ditambah 9B. Kita masukkan angkanya. A-nya 6, B-nya 8. Langsung saja. 9 kali 8 hasilnya 72. 72 ditambah 6 adalah 78. Dan jawabannya adalah A. Lanjut nomor 5. Jika N menyatakan banyaknya rusuk sisi alas suatu limas, maka kita lihat, maka banyaknya rusuk limas tersebut adalah, kita lihat limas. Ini yang berwarna-warni ini adalah sisi alas. Kita lihat yang pertama ada rusuk segitiga. Alasnya 3, kemudian rusuk yang berdiri itu ada 3. Segi 4 juga sama-sama ada 4. Segi 5 ada 5, segi 6 ada 6. Kita lihat 3-nya ada 2, 4-nya ada 2 kali, 5-nya 2 kali, 6-nya 2 kali. Nah, dari sini dapat disimpulkan bagaimana ketika limasnya segi ke N, maka N-nya ada 2. N tambah N sama dengan 2N. Maka jawabannya B. Nah, nomor 6. Nomor 6 itu masuk bab sistem koordinat, mulai nomor 6 dan seterusnya. Kedudukan relatif titik B terhadap titik C adalah, nah, B di sini. C-nya di sini. Kita ingat kedudukan relatif titik B terhadap titik C. Maka kita menghitungnya itu dari titik C-nya. Dari titik C ke B. Berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke sebelah kanan. Berarti antara A dan B. Dan 1, 2. 2 satuan ke atas. Maka jawabannya adalah B. B ya, nomor 6. Nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut tentang kuadran. Ini ada sistem koordinat. Kita tahu bahwa, nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kita lihat
Apakah titik P terletak di kuadran 1? Yes. Titik Q berada di kuadran 2? Tidak. Titik R berada di kuadran 2? Yes. Dan titik S berada di kuadran 4? No. Maka jawabannya yang benar adalah 1 dan 3. Lanjut nomor 8. Diketahui titik A, B, C. Jika dibuat sebuah garis yang menghubungkan ketiga titik tersebut, maka posisi garis N terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah... Nah, ini gambar yang pertama adalah dua garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar ketika jaraknya itu sama. Ini jaraknya akan sama. Dan tidak mempunyai titik potong. Tidak pernah ketemu. Itu namanya garis sejajar. Aku dan kamu ibarat dua garis sejajar yang tidak akan pernah ketemu. Itu garis sejajar. Yang kedua adalah garis tegak lurus. Berarti garisnya itu yang satu tegak atau vertikal dan yang satunya lurus atau horizontal dan membentuk sudut 90 derajat. Kemudian yang ketiga itu ada garis berpotongan yang punya titik potong atau titik persekutuan. Nah, kita gambar sistem koordinatnya. Kita letakkan titiknya. Titik A di 3,5, titik B di negatif 1,5, dan titik C di negatif 5,5. Langsung kita hubungkan garis. Tarik garis. Sudah membentuk bangun segitiga sembarang. Kita lihat apakah garis-garis tersebut itu posisi garisnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, apakah posisi garisnya sejajar sumbu Y? Yang sejajar sumbu Y itu adalah garis B ke C. Garis B ke C itu garis BC itu sejajar sumbu Y. Yang sejajar sumbu Y itu garis BC. Yang sejajar sumbu X itu tidak ada. Tegak lurus sumbu X itu garis apa? Tidak ada yang tegak lurus. Nggak ada ya. Memotong sumbu X. Yang memotong sumbu X berarti ini. Ini punya titik potong dan ini juga punya titik potong. Yaitu garis AB dan garis AC. Memotong sumbu X di titik ini dan titik ini. Nah, di sini hanya disebutkan garis N itu harus melalui ketiga titik tersebut. Maka tidak bisa ya, garis N tidak bisa melalui ketiga titik tersebut kecuali garisnya. Sedangkan ini adalah garis lurus ya, tidak bisa. Maka ketika yang ditanyakan sejajar sumbu Y, jawabannya garis BC. Dan yang memotong sumbu X itu garis AB dan garis AC. Lanjut, nomor 9.
Diketahui titik M dan N. Kemudian dibuat garis G yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kita buat sistem koordinat. Taruh titiknya. M dan N. M di 5,-4 dan N di 3,-3,6. Nah, kita buat dua garis. Maka pertanyaan pertama, apakah garis MN atau yang di sini disebut dengan garis G itu sejajar dengan sumbu X? Tidak ya. Memotong sumbu Y? Iya, memotong sumbu Y-nya di mana? Di titik ini. Memotong sumbu Y di titik. Memotong sumbu X, apakah memotong sumbu X? Iya, titik perpotongannya di sini. Kemudian, apakah sejajar dengan sumbu Y? Tidak ya, ini tidak sejajar dengan sumbu Y. Maka pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 3. T. Soal nomor 10. Bidang kartesius dibagi menjadi 4 kuadran dengan batas masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Pernyataan berikut yang benar tentang bidang kuadran 4 adalah kita tahu kalau absis itu merupakan sumbu X dan ordinat merupakan sumbu Y. Nah, kuadran 4 itu terletak di sini. Ini adalah kuadran 4, area kuadran 4. Nah, di kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Di kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif. Di kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Maka pernyataan yang benar adalah nilai absis positif, nilai ordinat negatif. Seperti itu. Terima kasih Lur telah menyaksikan video ini. Silahkan share, subscribe, like, dan komen jika kamu merasa video ini bermanfaat.